Ustaz, Ana ingin bertanya tentang ruqyah. Kemarin di pertemuan ke-11 kalau nggak salah, itu ruqyah itu diperbolehkan begitu Ustaz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ beliau bersabda bahwasanya perlihatkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Sesungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Kemudian itu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa orang yang minta untuk diruqyah itu tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang yang masuk surga tanpa hisab seperti itu, Ustaz. Yang jadi pertanyaan apakah orang yang minta ngeruqyah orang lain gitu, Ustaz. Jadi misalnya mungkin Anda punya saudara, Anda minta orang yang bisa ngeruqyah itu untuk ngeruqyahin saudara Anda, tapi saudara Anda ini nggak minta gitu. Dan apakah misalnya itu boleh? Kalau misalnya itu juga termasuk, Ustaz, apakah yang minta ini untuk meruqyahkan saudaranya Anda ini, apakah itu juga termasuk di dalam meminta di sini, Ustaz? Maksudnya antum memintakan untuk orang lain gitu. Iya. Baik, Ustaz. Bukan untuk diri antum sendiri. Bukan untuk diri Anda sendiri. Untuk orang lain gitu ya. Apakah itu masuk ke dalam hadis yang minta diruqyahkan? Ya. Baik. Cukup? Barakallahu. Bunyi hadisnya adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Tentang 70.000 orang yang kelak, dan mereka adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang di antara sifatnya tidak meminta ruqyah. Dan yang dimaksud dengan meminta ruqyah di sini adalah tidak meminta ruqyah untuk dirinya sendiri. Ya, seseorang sakit misalnya, kemudian meminta orang lain dan mengatakan, tolong ruqyah saya. Baik. Meminta ruqyah kepada orang lain adalah perkara yang boleh sebenarnya. Perkara yang diperbolehkan di dalam syariat, itu bukan perkara yang diharamkan. Boleh seseorang meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Karena ruqyahnya adalah tata cara pengobatan yang disyariatkan. Makanya tadi disebutkan oleh Nabi SAW, "I'ridu 'alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Nampakkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, tidak masalah dengan ruqyah selama itu tidak ada kesyirikan. Itu adalah cara berobat yang disyariatkan. Cuma kenapa orang yang dia termasuk 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab tidak melakukannya? Karena dia ingin menggapai sesuatu yang lebih afdal, yaitu tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ingin ada ketergantungan kepada manusia. Karena ketika seseorang meminta orang lain untuk meruqyah, apalagi orang yang soleh, diyakini ruqyahnya lebih manjur misalnya, dikhawatirkan nanti di sana ada keterikatan, ketergantungan dengan orang tersebut. Orang yang dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, ia bergantung kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Sehingga perkara yang asalnya itu adalah perkara yang boleh, tapi dia khawatir akan membawa dia kepada ketergantungan kepada selain Allah, akhirnya dia tinggalkan. Jadi ini bagi orang yang meminta ruqyah kepada orang lain untuk manfaat dirinya sendiri. Adapun orang yang meminta kepada orang lain, menganjurkan, tolong ruqyah si fulan. Pak, ada waktu enggak meruqyah untuk fulan?
ini memintakan untuk orang lain. Maka yang demikian tidak masuk dalam hadis tadi. Bahkan ini termasuk ya ihsan, kita berbuat baik kepada orang lain, dan semoga termasuk dalam hadis isfa'u tu'jaru, hendaklah kalian memberikan syafaat, semoga kalian mendapatkan pahala. Kita mendorong orang lain untuk berbuat baik, untuk meruqyah, karena mungkin ada di antara mereka yang enggak tahu bahwasanya si fulan sedang sakit. Yang meminta, yang memberitahu adalah orang yang sehat, meminta orang lain untuk meruqyah si fulan. Maka Allahu a'lam, ini bukan termasuk di dalam orang-orang yang mereka meminta ruqyah, sehingga dengan dia memiliki sifat tadi, jadilah dia bukan termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Wallahu a'lam.